warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk mengajak bersama belajar mengkaji bersama para guru PAUD ya. Dimanapun berada, mari kita kaji bersama. Pada kesempatan kali ini saya hadir untuk menyampaikan contoh modul ajar PAUD. Nah, pada kesempatan kali ini saya hadirkan contoh modul ajar PAUD pembelajaran berbasis proyek yang disusun oleh rekan guru PAUD kita, yaitu Ibu Ira Putri Lestari SPD. Baik, mari kita kaji bersama. Mudah-mudahan materi ini bisa membantu Bapak Ibu guru PAUD ya, dimanapun berada, untuk bisa referensi ya, untuk mendapatkan referensi dari penyusunan modul ajar atau RPP di kurikulum Merdeka. Baik, mari kita kaji bersama. Judulnya modul ajar PAUD pembelajaran berbasis proyek. A. Informasi umum. Di sini dituliskan ya, informasi umum itu berisi nama Bapak Ibu guru, kemudian asal sekolahnya PAUD apa ya, kemudian alokasi waktunya di sini 1 sampai 5 pertemuan atau 120 menit. Kemudian jenjang kelas TK atau TKB ya. Mata pelajaran dikosongi, jumlah siswa misalnya ada 15 anak ya. Nah, di sini profil pelajar Pancasila yang berkaitan ya dengan modul ajar ini, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Bapak Ibu guru bisa mencantumkan ya sesuai dengan apa yang akan dibahas pada pertemuan. Baik, model pembelajarannya yaitu tatap muka. Fasenya adalah fondasi, tema atau subtema atau topiknya ya, yaitu aku cinta bumi atau menghijaukan lingkungan atau pohon ya. Tujuan kegiatan, anak menyayangi pohon sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Anak dapat berkreasi dan berimajinasi tentang pohon. Kata kunci, pohon pertumbuhan, proyek karya. Deskripsi umum ya, kegiatan, yaitu pada kegiatan ini anak diajak untuk membuat suatu proyek yang berkaitan dengan pohon. Kegiatan diawali dengan menggali pengetahuan awal anak-anak tentang pohon, meneliti pohon secara mendalam, menanam pohon, mengaplikasikan pengetahuan yang sudah didapat ke dalam bentuk karya visual, verbal, gerak. Puncak kegiatan yaitu pameran karya tentang pohon. Alat dan bahan. Bagian-bagian pohon, media konstruktif, plywood, tanah liat ya, tanah liat, clay atau clay, Lego, bekas kemasan, kertas, alat tulis, media mewarnai, cat, krayon, pensil warna, bahan-bahan penunjang, loose parts ya. Sarana prasarana ruang kelas ya, ruangan kelas, halaman sekolah dan taman kota. Baik. B. Komponen inti. Nah, ini komponen inti apa saja? 1. Bercerita, berdiskusi, gambar. Sumber
contoh sumber yaitu buku gambar, video tentang hutan, buku atau gambar atau video tentang pohon, video tentang kerusakan hutan ya. Bapak Ibu bisa mencantumkan linknya ya, link daripada sumber belajarnya. Contoh cerita diskusi ya, cerita bisa dibuat sendiri oleh guru. Contoh ceritanya ini, ringkasan cerita. Bapak Ibu bisa menuliskan ya secara singkat ceritanya, alurnya seperti apa. Misalnya di sini dicontohkan ketika berjalan pulang dari sekolah, Dodo melihat banyak pohon kering di samping sepanjang jalan. Selama perjalanan pulang, Dodo dan teman-temannya merasa kepanasan. Udara di sekitar daerah tersebut juga menjadi kering dan gersang. Keesokan harinya Dodo menceritakan pengalamannya tersebut kepada ibu guru. Ibu guru kemudian mengajak Dodo dan teman-temannya sekelas untuk melakukan suatu tindakan untuk menghijaukan lingkungan dan mengajarkan anak-anak menyayangi pohon ciptaan Tuhan. Yang kedua, membuat peta konsep. Setelah menentukan tema yang akan dikenalkan pada anak, guru membuat peta konsep sebagai dasar dalam pemilihan topik-topik yang akan dibahas. Berikut contoh peta konsep tentang pohon. Nah, kemudian 3. Curah ide kegiatan. Dari peta konsep yang telah dibuat, guru dapat merumuskan berbagai variasi. Ya, di sini ya pohon ini peta konsepnya, karya pohon, di situ ada gambar, kolase, lukisan, taman, ya, ada lagunya, ada konstruktifnya. Kemudian terdiri dari mencintai pohon, yang bekerja dengan pohon, kebutuhan pohon, terus ini ada bagian-bagiannya ya, dari pohon itu apa saja. Kemudian yang butuh pohon siapa saja, yang bekerja dengan pohon siapa saja. Nah, kita lanjutkan. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh anak. Ragam kegiatan disesuaikan dengan pendekatan dan model pembelajaran yang digunakan di sekolah masing-masing. Kemudian guru dapat menggunakan seluruh atau sebagian kegiatan sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Berikut contoh ragam kegiatan dalam proyek tentang pohon. Ya. Tahapan proyek pertama, permulaan, urutan hari 1 ya. Ragam kegiatan, misalnya hari 1 kegiatannya memantik ide anak ya, memantik ide anak yaitu dengan diskusi awal ya, mendengarkan cerita buku tentang pohon, menggambar pohon, menceritakan karya. Hari kedua, permainan tebak bagian pohon, review pohon yang diamati, mengisi tabel prediksi, merencanakan kunjungan ke taman kota. Nah, kemudian pengembangan ini bagian ketiga ya, hari ketiga, kunjungan lapangan, penelitian lebih luas dan mendalam. Kemudian tanya jawab dengan narasumber, mengumpulkan bagian pohon yang bisa dibawa ke sekolah. Bapak Ibu guru bisa mengajak anak-anak ke lapangan, misalnya lokasinya di penjual tanaman ya, atau di taman-taman. Yang terdekat adalah taman sekolah misalnya. Hari keempat ya, mencari informasi dari sumber lain, misalnya buku, video, artikel, mengumpulkan data hasil penelitian, membuat laporan penelitian kunjungan taman kota. Nah, pada hari kelima dilanjutkan menonton video tentang proses pertumbuhan pohon, menanam pohon dari biji dan bagian lainnya, menggambar pohon, proses pertumbuhan pohon. Hari keenam, membuat sajak lagu tentang pohon,
Dramatisasi gerakan pohon tumbuh, membuat tarian pohon. Hari ketujuh, kolaborasi membuat karya besar pohon. 8, hari ke-8-nya ya, membuat diorama hutan dari media konstruktif, Lego, balok, playground, tanah liat. Berkreasi menggunakan bagian-bagian pohon dan dramatisasi serangga di pohon. Penyimpulan 9 ya, hari ke-9 itu merencanakan pameran karya. Menata display ruang pameran karya data yang dikumpulkan, berlatih tampilan yang akan ditunjukkan, menari, menyanyi, presentasi, membuat undangan pameran untuk keluarga. 10 pameran karya pohon, refleksi bersama. Pelibatan keluarga, mengirim ya, 1 bisa mengirim memo ya yang berisi informasi tentang tema topik yang ada di sekolah dan apa yang bisa anak lakukan di rumah dengan dukungan orang tua. Misalnya, meminta orang tua untuk mengajak anak mengamati dan merawat tanaman, bermain huruf, menyusun nama bagian pohon. Mengundang orang tua yang berprofesi terkait dengan pohon untuk menjadi narasumber. Misalnya ada orang tua siswa yang dari misalnya dinas kehutanan atau taman kota bisa diundang ya untuk menjadi narasumber. Nah, yang ketiga, mengundang orang tua atau keluarga untuk datang di acara pameran karya anak. Langkah-langkah memfasilitasi pembelajaran. Berikut adalah tahapan dalam memfasilitasi anak berkegiatan. Guru dapat secara fleksibel merubah atau memodifikasi langkah-langkah kegiatan sesuai dengan kondisi kelas. Tema atau subtema, aku cinta bumi, menghijaukan lingkungan, topik pohon, durasi 2-8 minggu, durasi tergantung respon dan kebutuhan anak. Tujuan kegiatan, tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan antara lain, anak menyayangi pohon sebagai makhluk ciptaan Tuhan, anak menunjukkan rasa ingin tahu melalui observasi, eksplorasi, dan eksperimen, anak dapat berkreasi dan berimajinasi tentang pohon. Tahap pemulaan, anak-anak memulai proyek dengan meneliti terlebih dahulu pohon yang ada di lingkungan sekolah. Hari ke-1, tujuan kegiatan anak dapat mengkomunikasikan pengetahuan awal tentang pohon secara verbal maupun visual. Alur pembukaan kegiatan 1 yaitu memantik ide anak-anak lewat cerita buku. Misalnya anak-anak menyimak cerita buku tentang pohon yang berjudul Pohon Kesayangan Daru. Anak menjawab pertanyaan guru seputar isi cerita. Anak dan guru membahas kosakata yang belum dikenal anak. Anak didorong untuk menceritakan apa yang telah mereka ketahui tentang pohon atau apa pengalaman mereka yang menarik tentang pohon. Beberapa pertanyaan yang dapat diajukan misalnya, bagaimana pohon yang kamu lihat? Ceritakan. Bagaimana perasaanmu ketika memanjat pohon? Pernahkah kamu menanam pohon? Ceritakan pengalamanmu. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan memantik ya. Nah, alat dan bahan di sini yaitu buku Pohon Kesayangan Daru, linknya disertakan ya Bapak Ibu untuk kelengkapan. Baik, bagian inti. Kegiatan intinya adalah 1. Eksplorasi pohon. Anak-anak mengamati, meraba, mencium bagian pohon, akar, batang, dahan, ranting, daun, bunga, biji. Anak mengelompokkan bagian-bagian pohon sesuai bentuk dan warnanya. Anak membandingkan bagian-bagian pohon, menyebutkan persamaan dan perbedaan, membandingkan ukuran, bentuk, dan tekstur. Anak-anak mengurutkan ukuran bagian-bagian pohon. Jika memungkinkan, anak-anak dapat bergiliran untuk memanjat pohon. Itu bisa dilakukan ya kalau situasinya ini ya, harus hati-hati. Ketika anak mengeksplorasi pohon, guru dapat bertanya untuk meningkatkan kemampuan berpikir mereka. Misalnya, bagaimana perbedaan daun A dan daun B? Menurutmu nama pohon yang lebih kuat
Mana pohon yang lebih kuat ketika tertiup angin dan pohon yang rendah atau tinggi mengapa? Nah, itu bisa ya. Pertanyaan-pertanyaan itu diajukan pada waktu penelitiannya. Nah, pohon alat dan bahan itu pohon di halaman sekolah ya. Cukup di lingkungan sekolah, di halaman sekolah ada pohon yang besar dan kemudian alatnya yang ini alat kertas dan alat tulis ya, harus dibawa kaca pembesar dan sebagainya. Kemudian menggambar pohon, kegiatan inti ya. Setelah mengeksplorasi maka menggambar pohon. Anak menggambar pengalaman ketika melihat pohon atau bermain di bawah pohon. Anak mewarnai gambar, anak menceritakan karya, anak menulis atau meniru tulisan cerita karya. Penutup, recalling proses eksplorasi pohon, kemudian refleksi perasaan ketika mengeksplorasi pohon. Ini penutupnya ya. Kemudian hari kedua, tujuan kegiatan anak dapat membuat perencanaan untuk penelitian pohon lebih lanjut. Ya, alur kegiatannya juga Bapak Ibu dituliskan ya. Nih, seperti ini ada pembukaan, inti, kemudian penutup. Bapak Ibu bisa merencanakan sesuai dengan karakteristik di sekolah masing-masing. Hari ketiga, hari keempat, kemudian hari kelima, dan Bapak Ibu sesuai dengan rencananya ya, berapa hari untuk pelaksanaan proyek ini. Silakan. Ini untuk langkah hari per hari itu alurnya ya. Ada kegiatan, alur pembukaan, inti, dan penutup. Nah, baik, itu adalah kegiatan-kegiatan setiap hari ya, sesuai dengan rencana yang Bapak Ibu susun ya. Baik, nah itu saja Bapak Ibu. Semoga bermanfaat ya gambaran sekilas ini, dan Bapak Ibu bisa mengkaji bersama melalui kegiatan kelompok kerja guru PAUD ya di masing-masing tempat. Nah, semoga ini yang gambaran sedikit ini bermanfaat, dan semoga Bapak Ibu bisa melaksanakan penerapan kurikulum Merdeka di tahun ajaran 2022-2023 dengan baik dan lancar. Semoga apa yang menjadi tujuan pemerintah ya, untuk meningkatkan kecerdasan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia akan bisa tercapai. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.